Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming. Dan kali ini kita bakal melanjutkan pembelajaran kita untuk memahami CSS layouting. Nah, tapi sekarang bukan materi lagi yang bakal saya sampaikan, melainkan sekarang kita bakal upgrade website yang sudah pernah kita bikin di video-video sebelumnya. Seperti yang kita tahu kemarin pas kita selesai memahami mengenai box model ya, yaitu margin, padding, sama border, kita sudah belajar untuk membuat website yang sangat sederhana. Nah, di video kali ini kita sudah memahami yang namanya position. Nah, jadi kita bakal bareng-bareng buat upgrade website yang kemarin kita bikin dengan ilmu baru, yaitu position yang baru kemarin kita pelajari. Oke. Nah, jadi buat kalian yang udah gak sabar buat bikin website bareng-bareng, tenang, kita bakal lihat dulu, kita bakal preview dulu websitenya itu seperti apa. Ya. Nah, jadi di sini saya punya dua tab browser ya. Nah, pada tab yang pertama, ini adalah target pembuatan website kita kali ini. Nah, jadi nantinya kita bakal bikin websitenya seperti ini. Ya. Masih sangat simple websitenya, tapi sekarang kita sudah punya navigasi yang posisinya fix. Ya, ini sesuai dengan pembelajaran kita mengenai position kemarin. Oke. Nah, dan pada tab yang kedua, di sini adalah website yang dulu ya, yang versi satunya, yang belum menggunakan position. Ini cuman menggunakan box model saja. Nah, jadi sekarang kita bakal otak-atik yang ini ya. Kita bakal otak-atik file HTML yang kemarin kita bikin. Pas kemarin kita bikin website sederhana. Semoga file punya kalian gak hilang. Oke. Nah, jadi yuk kita langsung aja ngoding untuk upgrade website kita supaya lebih bagus lagi. Oke, untuk langkah pertama di sini kita lihat kalau misalkan di website versi 2 kita ya, kita sebutnya website versi 2, itu terlihat jelas kalau misalkan navigasinya itu sekarang jadi posisinya sudah fix ya, sudah pakai position fix. Ini adalah target kita. Sedangkan punya kita yang sekarang itu masih navigasi yang belum dikasih position fix. Nah, sekarang kita bakal kasih position fix untuk si navigasi ini. Ya, caranya gimana? Caranya, nah di sini seperti yang kalian ingat, di mana si navigasi itu kita bungkus menggunakan tag yang namanya tag nav. Ya, jadi di CSS-nya kita tinggal select tag nav-nya. Oke, jadi select pembungkus navigasinya. Yaitu kebetulan saya pakai tag nav. Jadi tinggal kasih aja position fix. Nah ya, seperti ini. Ketika saya save, kalau misalkan ada ini cancel aja. Lihat di browser terus refresh. Nah, sekarang ini jadi collapse ya kayak gini. Gak apa-apa, tapi sekarang ketika saya scroll ke bawah, nah navigasinya sudah fix tuh. Dia sudah nempel di atas. Oke. Nah, sekarang kita tinggal perbaiki aja ini kenapa navigasinya seperti ini. Ketika saya inspect, terus lihat navigasinya. Nah, ternyata lihat lagi di sini aja ya. Nah, ini ternyata si navigasinya itu ukurannya enggak full satu layar. Ya, ukurannya enggak full, makanya si home about kontaknya itu di sini, bukan di sebelah paling kanan. Oke. Nah, jadi gampang aja cara ngubah ukuran elemen itu menggunakan width. Width-nya tinggal 100%. Terus kita kasih background color white ya, supaya nanti si navigasinya berwarna putih. Ya, nggak polos kayak tadi. Oke. Ups, ini kelihatan topnya ini gak nempel ya. Tuh, bisa dilihat ini ada celah. Berarti kita tinggal kasih aja topnya 0. Nah, seperti ini. Refresh. Nah, sekarang si navigasinya sudah sesuai lah.
tinggal dikasih bordernya aja nih. Nah, di sini kebetulan ada border. Di sini belum ada nih punya kita yang sekarang. Caranya kita tinggal kasih aja border bottom. Ini gak usah saya jelasin lagi ya kegunaannya, karena ini sudah kita pelajari kemarin di bagian margin, padding, dan juga border. Oke, border bottom misalkan saya pengen 5 pixel solid, terus warnanya itu saya ngambil dari border yang dulu ya. Yang dulu juga kan kita sempat pakai border. Nah, jadi solid. Nah, warnanya itu. Yang ini border yang dulunya, yang di MG headernya, kita hapus aja, pindahin ke navigasi. Oke, refresh. Nah, sekarang sudah cukup bagus. Sekarang kita bakal lanjut aja untuk bikin sosial media yang ada di sini. Oke, nah bisa dilihat kalau misalkan sosial media itu saya pakai icon nih, icon Facebook, icon Twitter, sama Instagram. Nah, ini kebetulan saya ambil icon ini itu dari Font Awesome namanya. Jadi kalian ada website yang namanya fontawesome.com, terus kalian tinggal enter aja, atau enggak nanti linknya bakal saya kasih di deskripsi. Nah, jadi ini adalah website dari fontawesome.com. Di sini kebetulan saya sudah login ya. Kalau misalkan kalian belum login atau belum punya akun, silahkan daftar dulu. Cara daftarnya gampang banget ya. Nah, terus kalau misalkan udah daftar, kalian bisa klik Kits di sini atau Your Kit ya, di sini sama aja. Tinggal klik aja Kits. Nah, terus nantinya karena kebetulan saya sudah punya kitnya, jadi saya ada nih satu di sini. Kalau misalkan kalian belum ada kitnya, tinggal new kit aja, terus bikin kit kalian sendiri. Caranya gampang juga kok. Oke. Nah, kalau misalkan sudah ada, kalian tinggal klik aja kitnya, terus copy kit code. Oke, tinggal copy, terus nanti kalian paste. Ini kebetulan paste-nya bisa di atas sini, di bawah link ya. Atau atau kalian bisa taruh di paling bawah sebelum tutup body. Nah, di sini. Sip. Nah, sekarang sudah benar. Script kit fontawesome.com. Oke, jadi bisa di atas, bisa di bawah sini. Itu tergantung selera kalian masing-masing. Oke. Nah, ketika saya save, lihat bulat-bulatnya udah hilang, lihat lagi di browser. Ketika saya refresh, nah ini nggak bakal kejadian apa-apa. Ya, icon Facebook, Twitter yang lainnya pun belum ada. Ini kenapa? Ini karena si iconnya belum kita panggil. Ya, jadi kita harus panggil dulu iconnya. Caranya gimana? Tinggal ke websitenya lagi, terus di sini ada icons, tinggal klik aja icons. Terus di sini kita mau nyari icon apa. Di sini karena kebetulan kita butuhnya sosial media, jadi saya search Facebook misalkan. Terus tinggal enter aja. Nah, lihat di sini ada icon-icon yang berhubungan sama Facebook. Ya, di sini bahkan ada 3 model icon Facebook. Kalian terserah mau pilih yang mana aja. Kebetulan saya sukanya yang ini. Kalau misalkan kalian udah selesai milih, tinggal klik aja. Terus tinggal klik aja si tag i-nya. Tinggal klik, udah ke copy tuh ya. Terus kita tinggal paste aja dulu di sembarang tempat aja dulu ya. Seperti ini. Oke, ketika saya ke browser lagi, refresh, scroll ke bawah. Nah, ini kebetulan ada icon Facebook sesuai yang kita pilih tadi. Ya. Nah, ya. Kayak gitu. Nah, itu sekilas mengenai Font Awesome, dan sekarang kita bakal lanjut lagi bikin seperti di contoh. Oke. Nah, sekarang kita butuh 3 icon dulu ya. Butuh 3 icon dulu, atau enggak deh, kita bikin aja dulu div yang kelasnya sosmed untuk membungkus 3 icon ini. Oke, jadi ke browser lagi. Saya lebih suka simpan di paling bawah, jadi di bawah footer div sosmed ya, div kelasnya sosmed, terus saya kasih ULLI
ya, karena ini adalah list dari sosial media saya. Oke. Terus ini A dibuat supaya nanti si icon Facebooknya itu bisa diklik. Nah, jadi nanti di sini kalian bisa kasih https, misalkan https://facebook.com, terus username kalian apa. Ya, itu bisalah kalian hubungkan atau redirect ke Facebook kalian masing-masing. Oke. Nah, baru di dalam A-nya itu kalian copy, terus cut aja deh. Cut terus paste icon Facebook kalian tadi. Ya, terus jangan lupa LI yang pertama. Di sini saya kasih kelasnya Facebook. Jadi sekarang kita tinggal copy terus paste aja di sini, ganti sama Twitter. Ya. Baru di sini. Nah, seperti ini. Oke. Ketika saya ke browser lagi, refresh lagi. Nah, sekarang sudah ada 3 icon yang saya butuhkan. Kalau misalkan kalian ngerasa, saya pengen ada icon WhatsApp juga, ya kalian tinggal tambahkan ya. Di sini kalian bisa cari WhatsApp. Nah, nanti bakal muncul icon WhatsApp. Nah, itu bisalah kalian tambahin sendiri. Di sini saya cuman butuh 3 icon saja. Ya. Nah, jadi di sini iconnya itu posisinya fix juga ya, sama seperti navigasi tuh. Dia bakal ngikutin terus. Oke, dan dia ada di tengah browser, terus nempel di sebelah kiri. Ya. Caranya gampang. Kalian tinggal ke CSS-nya. Nah, di sini komentari dulu style untuk sosmed. Ya, ke CSS-nya. Pembungkusnya, ini kebetulan pembungkusnya itu sosmed ya. Pembungkusnya kita select, terus kasih position fix. Ya, terus tadi dia ada di tengah-tengah browsernya. Tinggal topnya 50%, terus leftnya kita kasih 0. Ya, seperti ini. Ke browser, refresh. Nah, sekarang dia sudah ada di tempat yang sesuai sama tujuan kita. Ya. Tapi ini belum di style, jadi kita bakal style dulu supaya si iconnya lebih bagus. Oke. Nah, jadi sekarang saya pengen si titik-titik listnya ini hilang ya. Terus kalau misalkan kalian tahu, kalau misalkan saya inspect ya, di sini kebetulan si UL itu punya default padding sama default margin. Jadi dia makanya nggak nempel ya ke sini, karena dia punya default padding sama default margin. Kalau misalkan saya sorot UL-nya, itu yang warna ungu itu adalah padding. Nah, jadi itu adalah default padding dari HTML-nya, HTML untuk UL. Ya. Nah, jadi kita bakal reset dulu, kita bakal hilangin padding sama marginnya untuk si UL khusus yang ada di sosmed. Ya, jadi caranya gampang, sosmed terus UL. Ya, jadi ini artinya UL yang ada pada kelas sosmed. Ya, UL yang ada pada div kelas sosmed. Kenapa harus pakai titik sosmed ini? Supaya nanti si UL ini enggak terpengaruh. Soalnya kalau misalkan tanpa sosmed, nanti seluruh UL-nya, nah kalau misalkan kayak gini, nanti seluruh UL-nya yang bakal di style. Ya, paham ya? Itu sudah kita bahas juga di selektor. Jadi seharusnya kalian sudah paham. Oke, kita reset paddingnya 0 sama marginnya. Bukan margin top, keseluruhan marginnya aja. Marginnya 0 seperti ini. Oke. Sekarang refresh. Nah, sekarang dia sudah nempel nih. Ya, dan ini yang kita inginkan. Oke. Terus di sini kebetulan Facebook, Twitter sama Instagramnya itu punya warna sesuai logonya.
Ya, Facebook warnanya biru seperti ini, Twitter warnanya light sky blue seperti ini. Jadi kita bakal cari warna untuk masing-masing logonya. Oke, caranya gimana? Caranya tinggal search aja Facebook logo seperti ini. Nah, nanti bakal muncul logo-logo Facebook ya. Nah, ini bakal lebih gampang ketika kalian menggunakan Mozilla Firefox. Ketika kalian menggunakan Chrome juga sebenarnya bisa, tapi kalian harus pasang extension dulu. Ya. Jadi kalian coba cari tahu gimana caranya supaya kalian bisa pasang extension untuk ngambil si warna yang ada pada browsernya. Kalau misalkan di Firefox itu gampang, caranya tinggal inspect. Nah, terus di sini ada seperti logo suntikan, ya, grab a color from the page katanya nih. Tinggal klik aja. Nah, terus kalian tinggal pilih warna yang mau kalian salin. Kode heksanya ya. Warna yang mau kalian salin kode heksanya. Di sini saya contohnya pengen salin kode heksa yang ini. Tinggal klik aja. Nah, terus di sini tinggal sekarang sudah bisa di paste nih. Tuh kan? Sudah ada tuh warnanya. Ini adalah kode heksa dari warna yang tadi kita pilih. Oke, jadi bakal lebih gampang ketika kalian menggunakan Mozilla Firefox. Ya. Oke, nah sekarang ini kebetulan untuk warna Facebook ya. Jadi saya bisa pakai kayak gini. Titik sosmed ULLI titik Facebook kayak gini ya. Jadi di sini LI yang kelasnya Facebook intinya. Sebenarnya gini pun bisa ya. Nah, LI yang kelasnya Facebook. Dan ini gak bakal terpengaruh ke sini. Kenapa? Karena dia nggak punya kelas Facebook. LI satu-satunya LI yang punya kelas Facebook itu yang ini aja. Ya. Tapi saya lebih suka lebih spesifik kayak gini. Ya, jadi LI yang kelasnya Facebook di dalam UL yang ada di dalam div kelas sosmed. Jadi LI yang kelasnya Facebook di dalam UL yang dibungkus sama div kelas sosmed. Nah, kayak gitu. Ya, saya lebih suka kayak gini. Set background colornya seperti yang kita tadi salin. Ya, save dulu, terus ke browser lagi, lihat projectnya, refresh. Nah, sekarang sudah tampil tuh warna dari logo Facebooknya. Tapi ini kekecilan ya, tenang, kita bakal atur untuk besarnya itu nanti. Sekarang kita cari dulu logo dari Twitter. Warna logo dari Twitter. Tinggal cari aja Twitter logo. Nah, di sini seperti biasa lakuin hal yang sama. Kayak gini. Oke, kita bakal langsung aja ke Instagram logo. Nah, di sini kebetulan karena logo Instagram itu linear gradient ya, ini warna-warni lah. Nah, jadi kita nggak bisa pakai suntikan kayak gini, ya, nggak bisa. Nanti yang kesuntiknya cuma satu warna aja. Nah, ini caranya gimana? Caranya kalian coba supaya gampang, coba searchnya Instagram logo Stack Overflow. Ya, seperti ini. Nah, nanti di sini ada bagian, nah ini inspect-nya saya hapus dulu, close dulu. Oke, balik lagi. Di sini nanti ada bagian Instagram new logo CSS background. Ya, tinggal klik aja. Terus ke bawah. Nah, nanti di sini ada div yang ada selektor yang nyelek titik Instagram nih. Oke. Kita bakal coba copy aja dulu semuanya. Terus di sininya paste ya. Di sini jangan pusing dulu. Kita cuman butuh warnanya aja ya. Warna dari logo Instagramnya. Jadi width sama height kita nggak butuh. Kita hapus. Oke. Terus filter ini kita nggak butuh. Kita hapus juga. Nah, seperti ini.
ya. Ups. Ini hapus supaya rapi, terus kita kasih tab, 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 tab. Nah, kayak gini aja. Oke, jadi yang width, height sama filter kalian hapus aja. Ya. Terus di sini selektornya kalian tinggal copy aja yang ada di sini. Copy terus paste. Nah, seperti ini. Oke, semoga kalian gak pusing. Save dulu, lihat di browser lagi projectnya, refresh. Nah, lihat sekarang logo Instagramnya, warna dari logo Instagramnya sudah sesuai sama logo Instagram, ya. Oke, sekarang perihal ukuran nih, ini terlalu kecil, jadi cara ngebesarinya itu gampang. Kalian tinggal select aja titik sosmed ULLI, ya. Jadi LI yang ada pada div kelas sosmed. Oke. Kita atur LI-nya, width-nya jadi 40 pixel, terus height-nya jadi 40 pixel. Ya. Nah, jadi sekarang si LI-nya, nah, sekarang dia bakal lumayan besar tuh. Saya rasa besarnya sudah cukup, tapi ini logonya, si ikonnya itu dia ada di pojok atas ya, nggak di tengah. Nah, cara ketengahinnya gimana? Ya mungkin kalian juga udah tahu caranya, tinggal text align center. Ini supaya dia ke tengah sesuai dari kiri kanannya. Ya. Jadi ke tengah kiri kanannya. Oh, dan ternyata di sini masih ada ininya ya. Jadi tinggal list style kita kasih none supaya si bulat-bulatnya hilang, karena jelek kalau misalkan ada bulat-bulat kayak gini. Refresh. Nah, dia sudah hilang. Oke, balik lagi di sini dengan text align center, dia bakal ke tengah kiri kanannya ya. Jadi tinggal atas bawahnya nih kita atur caranya gimana. Jadi kalau misalkan text align center untuk ketengahin dari kiri kanan ya. Terus tinggal untuk ketengahin dari atas bawah itu pakai line height 40 pixel. Ya, 40 pixel ini dari mana? Jadi line height ini si 40 pixel ini sesuai height-nya. Ya, ingat ya, sesuai height. Kalau misalkan pengen ada di tengah. Ya. Jadi kalau misalkan height-nya 50, ya line height-nya juga 50. Ingat ya, sesuai height, bukan width. Oke. Save, refresh. Nah, maka dia bakal ke tengah kiri kanan. Atas bawah ya tadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kasih warna putih aja nih. Karena kalau misalkan warna ungu kayak gini jelek ya kelihatannya. Ya. Jadi kita tinggal kasih warna putih, dan kalau misalkan kalian tahu di sini kalau misalkan di UL-nya ya. White aja. Nah, kalau misalkan kita ngasih color white di UL-nya, di LI-nya, itu gak bakal mau dia. Refresh, dia tetap masih warna ungu. Ya. Karena di sini kita ada tag A. Oke. Yang bikin si ikonnya itu jadi warna ungu itu tag A-nya. Ya. Nah, jadi kita di selektornya tinggal kasih aja, tinggal ubah color dari tag A-nya. Ya. Jadi ini tinggal cut, pindahin ke sini. Nah, kayak gini. Ups, kenapa kayak gitu? Nah, kayak gini. Jadi kita selectnya A-nya, bukan LI-nya. Ya. Refresh. Nah, sekarang sudah warna putih. Nah, terus selanjutnya di sini kalau misalkan kalian lihat, ini sudah sosmednya emang sudah bener ya. Ketika kita scroll ke bawah ke atas pun dia sudah ngikut. Tapi gini, ketika di artikel nih, artikel kita kehalang sama si sosmednya ini. Jadi kelihatannya jelek nih, ya. Kita lihat lagi di target kita. Nah, sekarang si artikelnya itu nggak full satu layar, ya. Jadi ini ada jarak dari kiri kanannya. Oke, ketika saya lihat di sini, di yang punya kita, ini kebetulan
si artikelnya itu full satu layar nih. Ya, jadi kita bakal bikin si artikelnya itu nggak full. Oke, caranya gimana? Caranya tinggal gini, dari footer scroll ke atas sambil tekan shift ya. Jadi klik dulu di sini. Terus tekan shift-nya ke atas. Nah, sampai main ini. Oke. Nah, nanti bakal ke select dia dari footer sampai main. Kalian cut terus kasih bikin div yang namanya container. Tapi untuk nama div ini terserah ya. Tapi kebetulan saya lebih suka menggunakan container. Tab ya, terus paste. Nah, nanti terus tinggal ini dirapihin aja dulu. Nah, ya, div class container. Dan sekarang di CSS-nya tinggal kasih di sini di style global titik container. Container width-nya saya bakal kasih 85% aja misalkan. Seperti ini, ya. Ketika saya refresh, bukan di sini. Nah, di ini refresh. Ups, kenapa dia enggak 85% ukurannya? Nah, lihat di sini karena di selektornya di sini kita select container ya. Sedangkan kita pakai container. Ada typo nih. Jadi hati-hati ya. Jangan dulu panik kalau misalkan belum berubah. Di sini lihat container, sip, sudah benar. Refresh, reload. Masih belum. Ini kenapa? Tapi kalau misalkan kita scroll ke bawah, nah ini yang mainnya itu sudah nih. Jadi dia nggak full ke dari kiri ke kanan, nggak full. Tapi ini headernya nggak ke bawah. Jadi headernya nggak ke bawah, berarti kita, nah headernya ini kalian coba cut. Terus masukin ke dalam container tadi ya. Semoga kalian gak pusing ya ngikutinnya. Sip, refresh. Nah, dia sudah nggak full nih si artikelnya, sama si headernya pun dia nggak full. Oke. Nah, sekarang kita tinggal pindahin si artikelnya ini supaya dia ke tengah ya. Cara pindahinnya gimana? Caranya tinggal kasih aja margin auto. Supaya nanti dia bakal ke tengah. Oke. Nah, sip, ini yang kita inginkan. Tapi di sini header sama navigasinya menurut saya ini terlalu nempel ya. Harusnya ada jarak. Nah, harusnya ada jarak. Jadi kita tinggal margin misalkan mungkin 90 pixel cukup. Nah, sekarang sudah ada jarak nih. Ya, kalau misalkan kalian ngerasa kurang, ya kalian tinggal tambahin aja ya sendiri. Nah sekarang tinggal navigasinya nih. Dia terlalu nempel ke kiri, sama ke kanannya dia terlalu nempel nih. Dan menurut saya ini jelek nih. Nah, cara ngatasinya gimana? Caranya kita tinggal kasih aja padding di sini, di navnya. Padding ya. Padding atas bawahnya 0, kiri kanannya kita kasih 20 pixel. Karena menurut saya padding atas bawahnya udah gak perlu ya. Nah, dia seperti ini. Kalau misalkan kurang, mungkin terlalu kecil juga, 40 pixel mungkin cukup. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian sudah ngerasa pas, sudah. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa kurang, ya tinggal tambahin aja ya. Nah, tapi yang sebelah kiri itu sudah benar. Nah, tapi lihat di sebelah kanan. Nah, dia kolaps nih seperti ini. Ya. Ini kenapa? Karena kalau misalkan kalian ingat, padding itu mempengaruhi ukuran dari elemen, ya. Jadi dengan adanya padding, width-nya itu jadi 100 ditambah 40 kali 2. Kenapa kali 2? Karena padding kiri kanan ya. Jadi ini sama aja, jadi width-nya plus 40 pixel untuk padding kiri dan plus 40 pixel untuk padding kanan. Makanya dia meluber lah ke samping
ya. Jadi ini gak baik. Caranya gimana? Ingat, kita punya properti yang namanya box sizing border box, supaya si padding enggak mempengaruhi ukuran dari elemennya. Kebetulan di sini ukuran dari elemen nav, ya. Tinggal save aja, terus refresh. Nah, dia bakal ada di sini. Sip, navigasinya juga udah bagus, sosial medianya juga sudah bagus. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat target, nah di sini kita punya background pattern nih untuk ininya, untuk website kita, ya. Jadi kita juga bakal coba bikin background pattern seperti ini. Nah, caranya kalian tinggal kunjungi aja website yang namanya Subtle Pattern, ya. Jadi www.toptal.com, ada Subtle Pattern nih, ya. Mungkin nanti linknya bakal saya taruh di deskripsi aja, ya. Jadi di sini adalah website untuk penyedia pattern atau background buat kita nih, ya, buat website kita supaya lebih bagus aja, ya. Kalian bisa pilih. Di sini pun ada page 2, bahkan sampai 46 page nih. Jadi banyak banget. Kalian bisa pilih-pilih aja pattern atau background yang kalian suka, ya. Di sini mungkin saya lebih suka. Nah, di sini mungkin saya lebih suka yang ini nih. Ada yang namanya email pattern. Oke, tinggal download pattern aja. Terus lihat di downloadan. Nah, di sini sudah ada nih. Ingat, ini kebetulan saya sudah set di folder yang sama HTML dan CSS-nya. Jadi sekarang kita tinggal ingetin aja email pattern.png, ya. Nah, jadi sekarang kita bisa ngelakuin kayak gini nih. Body background image URL. Nah, kayak gini. Ingat ya, di sini kebetulan hasil downloadan email pattern saya, ya, pattern yang tadi saya download itu langsung otomatis satu folder dengan HTML sama CSS-nya. Jadi sini saya tinggal email pattern.png kayak gini, ya. Jadi kita ubah background dari bodinya jadi menggunakan gambar email pattern tadi. Oke, ketika saya save, kembali ke browser, refresh. Nah, sekarang website kita punya pattern nih, ya. Nah, tapi di sini kebetulan si artikelnya ini itu transparan, ya. Jadi pattern sama si artikelnya ini nyatu nih. Nah, saya pengennya kayak gini nih. Jadi si artikelnya itu ada background putihnya, ya. Caranya gimana? Caranya kita tinggal kasih aja background color white di kontainernya. Karena kebetulan dari header sampai footer ini itu dibungkus sama kontainer, ya. Nah, jadi kita ubah warna background dari kontainernya jadi warna putih. Jadi ketika saya refresh, nah dia bakal warna putih tuh, ya. Sekarang kita tinggal atur aja jarak dari pembatas antara artikel sama ininya nih. Ya, ini intinya ini terlalu mepet nih, ya. Caranya gimana? Caranya tinggal kasih di main left, ya. Jangan kasih di kontainer karena nantinya gambarnya pun nanti bakal ada jarak, ya. Jadi kita kasih di main left sesuai dengan posisi dari artikel ini. Oke. Main left-nya kita kasih padding left. Cukup pakai padding left aja. Padding left-nya misalkan 20 pixel. Maka nantinya ketika saya refresh, nah dia bakal ada jarak. Ya, kalau misalkan jaraknya kalian serasa kurang, mungkin bisa ditambahin jadi 25. Nah, kayak gitu. Oke, nah sekarang website yang kita bikin udah jadi nih. Nah, tapi mungkin saya tadi ngeliat kalau misalkan si navigasinya itu enggak bener-bener nempel nih. Enggak bener-bener nempel sama ujungnya nih, ya. Jadi ini ada, kalau misalkan kalian lihat, ini kayak ada space.
Oke, nah ini kenapa? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kita bakal coba inspect, terus lihat ini itu apa? Body. Nah ini kebetulan si body itu punya default margin. Nah lihat itu ada yang warna kuning ya. Body itu punya default margin. Makanya dia 100%-nya itu enggak full satu layar. Melainkan ada kehalang sama margin dikit dari bodinya. Ya. Jadi kita bisa kasih di sini body marginnya 0. Oke, supaya ketika saya refresh, nah dia bakal full. Ya, tuh dia bakal full. Oke.